harusnya kita perbaiki. Bukan suatu hal yang apa ya, haram buat kami juga mengakui bahwa memang ada kekurangan yang harus kita penuhi. Karena ini aturan mainnya baru. Bahkan mungkin juknis dari PP ini juga kita belum paham semua. Jadi sekali lagi saya sih melihat bahwa ini ya kita sama-sama saling mengingatkan ya. Dan ke depan saya minta juga teman-teman percaya bahwa kita sedang berproses. Kalau tadi teman-teman minta apa sih buktinya berproses, tadi sudah ada PP. Saya tadi sudah ada pengajuan tadi ya dari rapat umum anggota sudah ada orang yang menjadi 3 orang. Tapi tadi tetap aja kan ada kekurangan. Kita harus ya ini harus kita mau tidak mau harus kita perbaiki. Yang saya minta tadi kalau kita lihat bahwa ini ada proses kecuali dari 2 tahun yang lalu lah misalnya nggak ada apa-apa, mungkin kita boleh ya emosi ya, saya juga emosi juga kalau nggak ada apa-apa. Tapi kan kenyataannya ada proses lama. Kenapa lama? Ini bukan masalah yang simpel. Kedua, perusahaan ini tidak berbentuk PT sehingga undang-undangnya tidak ada. Dan yang terakhir yang tadi saya bilang adanya campur dari orang-orang yang sebenarnya harusnya yaitu tadi yang malah menambah rugi kan, minta pesangon seperti yang tadi Pak sudah saya bilang kan, harusnya kan orang-orang ini kan kalau mereka mau bawa atas nama partai harusnya kan membela kita kan. Nah, ya Pak ya. Jadi kan enggak ini, cara kan kita beri belakang. Padahal kan kita semua sama punya niat yang sama, OJK juga sama punya niat sama dengan adanya BP ini yang kita bekerja sama dengan pemerintah agar ini bisa cepat selesai. Ternyata ya seperti Bapak tahu juga ada pihak-pihak yang memang seakan-akan memperpanjang masalahnya. Ada orang-orang yang memancing di daerah. Tapi kami dari OJK kami konsisten, ya. Walaupun tidak bisa secepat misalnya penanganan untuk asuransi dengan bentuk BP atau bank misalnya, karena ini memang di luar ekspektasi kita semua. Selama ini kan Bumi Putra ini juga sudah ya mempunyai image yang bagus. 1912 siapa sih yang tidak kenal Bumi Putra? Mungkin di ruangan ini semua tahu. Tapi ya ternyata kan panjang perjalanan ternyata ada kekurangan juga dan kita semua tahu ya. Sekarang kita menikmati masa-masa yang dimana menjalani masa-masa yang tidak nikmat sebenarnya ya kan? Bagaimana kita bisa ya istilahnya menghadapi ini dengan lebih bijaksana lah menurut saya. Karena sebelum-sebelumnya juga klaim-klaim dari saya juga sangat oke kan, sudah tidak ada masalah gitu ya kan? Tapi di belakang hari ini ternyata begitu. Mereka itu penjelasan dari saya Pak Suyan. Saya silakan kalau misalnya ada ini lagi. Masih ada Pak sama itu surat dari OJK terkait dengan usulan yang diberikan oleh Kornas. Kornas sebenarnya mengusulkan itu melibatkan dari pihak direktur yang ada di Bumi Putra. Kenapa demikian? Karena bunyi dari PP 87 itu dia tidak detail, Pak. Itu betul ya Bapak tadi, tidak ada aturan pelaksanaannya atau belum ada aturan pelaksanaannya. Bahwa ruang, namanya mungkin sekarang udah tidak bisa lagi sebut BP, apa sudah namanya ruang, itu diusulkan oleh direktur kan, kepada pihak OJK. Nah, yang menjadi keheranan kita, nah, dengan surat itu muncul baru, saya baru baca tadi malam Pak, karena memang suratnya baru di-share oleh di grup bahwa pihak OJK itu mengatakan bahwa itu tidak prosedural. Nah, kami menganggap bahwa kalau tidak prosedural, ya kan, tentu ada bahan dasarnya mengatakan dia tidak prosedural. Tentunya dalam hal ini di dalam PP tidak diatur demikian, tidak diatur demikian. Kemudian kalau kita lihat di dalam ADART sudah prosedural karena diusulkan adalah orang-orang yang berasal dari nasabah, gitu loh.
kan sudah benar tuh usulannya. Kemudian diajak pihak direktur kita sendiri sudah diajak diusulkan pihak OJK. Oleh OJK jangankan dibaca istilahnya Pak, jangan dipenuhi, baru dilihat aja oh ini tidak prosedural. Lalu pertanyaan kita kan kalau yang prosedural itu seperti apa? Karena di BP sendiri tidak ada detail seperti itu Pak. Bisa kita lihat tuh. Kemudian kalau di ADART benar bahwa itu berasal dari nasabah, dan yang ada semuanya di dalam itu, maksudnya di dalam yang diusulkan itu ada 11 orang itu Pak, termasuk saya sebenarnya. Saya itu bersaing dengan teman-teman dari 3 Kalimantan lain Pak. Kalbar saya, dari Kalimantan Tengah itu, di Kalimantan Timur ada, dari Kalimantan Selatan ada, dan yang terpilih itu saya. Itu kami sendiri belajar dan kami itu diuji, bukan persoalan asuransi. Saya tak paham asuransi Pak, saya tidak ada apa itu. Saya baru banyak masalah dulu, tapi saya tidak paham asuransi. Tapi diuji terkait dengan kedepannya, yaitu integritas, persoalan kita mau menyelesaikan masalah ini. Itu ternyata memang kami semuanya adalah nasabah. Jadi poin kami bahwa kami itu nasabah, iya. Jadi kami tidak menyalah itu. Melibatkan Bumi Putra, iya, melibatkan direkturnya itu Pak, dilibatkan itu. Yang menjadi kami semangat atau berami Pak sebenarnya, jujur aja pihak Bumi Putra itu sama sekali tidak ada persoalan ini dikerjakan mereka Pak. Karena kalau kita lihat Pak, contoh ya Pak, pada berjalannya kemudian pada 26 Desember 2019 itu BPA melebur menjadi 2, ya kan? Itu pun hanya berlangsung 1 tahun. Artinya 26 Desember 2019 sampai 2020 itu perubahan dari BPA 2. Kemudian itu pun penuh dengan rekayasa karena sebenarnya yang memilihnya itu pun tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam anggaran dasar. Tidak sesuai itu apa? Mereka harusnya 3/4 dari yang ada di dalam BPA, tapi hanya 3 orang. Mengapa hanya 3 orang? Karena tidak dikerjakan, tidak dibutuhkan oleh mereka itu untuk menyusun yang menjadi 11 orang itu. Karena kan berdasarkan kepemimpinan dari luar ini kan kolegial juga, artinya mereka di ketua juga sebagai anggotanya, itu tidak langsung. Nah ketika ini sekarang kan bulan Februari 2021, berarti ini sudah terlambat Pak. Sudah terlambat itu dari 26 Desember 2019 sampai sekarang sudah bulan Februari 2021, sudah hampir 1 tahun lebih Pak. Nah kami Pak terus terang sebagai nasabah ini, kalau lagi bilang itu asa-asa, tak ada ini yang tidak ada harapan kalau bicaranya. Terus terang Pak, kami ini tidak ada kemampuan Pak untuk menjadi pemimpin, tidak ada. Tapi kalau tidak ada yang mau mengerjakan ini kan apa yang kami tunggu sebenarnya? Kami orang lain ini Pak nggak ini seperti apa ya? Tidak ada artinya Pak. Tadi kami dibuat begini ya. Jangankan ini ya, kami ribut sini, kami usaha sini, yang peluang kami, yang urusnya pun tidak ada. Karena semuanya ini kan tidak bisa berjalan kalau tidak ada kebijakan. Kebijakan itu siapa sih yang buatnya? Kebijakan itu kan dari luar. Luar itu kan belum terbentuk. Panitia juga belum terbentuk. Nah, ketika kita usulkan melalui direkturnya itu kepada OJK, OJK bilang tidak prosedural. Kami sedih Pak dalam hal ini. Ini mungkin tidak bisa kita diskusikan banyak-banyak Pak, tapi ini yang terjadi. Boleh Pak Rizky lihat kita kenyataannya seperti apa yang di surat itu. Tapi poinnya di sini, kami tidak lancang, tapi kami ingin membantu agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Satu poin Pak lagi, bahwa kami yang terpilih di situ membuat pakaian integritas. Jelas tidak ada gaji yang dari sana, ada gajinya. Teman-teman itu semuanya sudah bekerja, saya sudah muncul, kita sudah cukup makan. Tapi kami ingin nelayan ini, teman-teman kami yang sekian ini, ada yang mau urusnya Pak, ada yang mau urusnya. Kalau begini caranya ada yang mau urusnya nih. Jadi apa yang mau kami kerjakan di daerah ini? Kami tahu di pusat tidak ada yang bergerak, tidak ada terbentuk, malah mereka saling menghentikan. Kan Bapak tahu juga ya, si Pak Kaisar Karim sebagai PLT, direktur dihentikan, bilang jadi direktur PLT saudara. Jadi sebenarnya semuanya apa sih harapan kami ini? Ada program dari. Nah inilah yang kami butuhkan nih. Nah mungkin ini bukan pertanyaan tapi yang kami nyatakan di sini Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar, walaupun tidak benar itu pemahaman saya yang salah. Ini yang saya sampaikan, poinnya saja. Kemudian ke depannya ini Pak, kami terus terang berharap pihak-pihak lain juga membantu kami. Mana sih pihak lain itu Pak? Nah, tak juga DPD, DPR itu mau membantu kami. Kalau begini caranya repot juga. Karena kalau tidak salah, kalau saya punya anak Pak, nanti
pidana saya nakal dan berpidana, saya ajukan ke polisi, saya ajukan ke pengadilan. Sama juga kalau yang nanti namanya pengurus PP, kalau dia memang seperti ini tadi diharapkan berpidana, kita ajukan ke kepolisian, ke pengadilan. Karena kami tidak mau juga kami tidak ada harapan seperti ini, Pak. Itu yang kami rasakan. Mungkin dari saya seperti itu kan ada. Dalam ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arito Wicaksono. Saya terus terang tidak terlalu mengerti sebenarnya Pak ya. Dalam artian bahwa kalau tingkatan ke atas dikira rupa atau sepenuhnya itu mungkin Pak Paul yang memang bisa menjelaskan. Tapi saya membicarakan tentang kenyataan Pak. Artinya Pak Rizky juga tadi bicara bahwa Pak Rizky juga salah satu masalah Bumi Putra. Berarti kita sama masing-masing. Cuma bedanya adalah kami berharap ada uang klaim itu untuk langsung hidup kami, karena kami tidak ada luar gaji. Itu Pak. Terus yang kedua yang saya ingin beritahukan bahwa sebenarnya kalau semuanya itu adil, ini kata adil nih Pak ya. Adil itu ketika semuanya yang nasabah Bumi Putra ini tidak dibayarkan, semua tidak dibayarkan, tapi kenyataannya ada yang dibayarkan. Dan itu diakui sendiri oleh pengurus Bumi Putra di cabang Pontianak. Dari mulai November, Oktober, November ada, sebelumnya Juli juga 2020 itu ada juga. Jadi terus juga ada informasi di Sintang juga ada dibayarkan karena dia mungkin punya kedudukan, dia notaris kalau tidak salah. Jadi antara seputar gosip ataupun secara nyata, karena saya memang pernah menanyakan ke ibu di pimpinan cabang Siantan, Bu Nani Bumi Putra, ada yang dibayarkan Pak? Itu pertanyaannya. Kita disuruh download aplikasi yang namanya untuk cek nomor antrian. Antrian saya itu Pak 11.000. Kalau 11.000 itu berarti sampai saya mati, anak saya mati mungkin belum cair-cair gitu Pak. Jadi maksud saya adalah kita keadilan itu yang pertama, yang kedua kebersamaan. Bapak merasa bahwa kita sama-sama nasabah. Kami mohon juga Bapak dengan kekuatan Bapak, dengan fungsi dari Bapak menjalankan tugas sebagai OJK untuk membantu kami juga Pak. Setelah ini mungkin kami akan ke DPR atau kantor polisi untuk melaporkan siapa, kita juga nggak tahu, gitu Pak. Jadi perbedaan kami para nasabah, Pak Sur sudah pensiun, Bang Herman juga mengharapkan itu untuk modal usaha, saya juga untuk mengharapkan modal usaha. Karena uang tersebut kita tabung 10 tahun, kalau saya 10 tahun Pak, mungkin ada teman-teman yang lebih. Jadi saya berpikir kalau memang ketidakadilan ini kita dapat, tidak kita dapati di negara kita Republik Indonesia, maka kita mau cari mana lagi Pak, gitu Pak. Karena perbedaan yang hakiki adalah ibu-ibu mungkin yang di luar itu juga butuh untuk anaknya kuliah, apalagi masa COVID begini. RUA semakin amburadul karena kita tidak tahu siapa yang harus melaksanakan apa, karena masing-masing bersikukuh. Direktur komisaris juga tidak kompak. Bahkan ada direktur yang isunya Bapak SG Subagio, ini isu Pak ya, saya cerita, ini sudah dicairkan, gitu. Jadi ini nomor antrian apa? Nomor antrian tidak bergerak, tapi ada orang-orang pergerakan yang sudah mau dicairkan. Itu yang pertama tidak adil. Jadi di sini kan salah satu saya tidak tahu, tapi logika juga harus ada andil dalam artian ini ada aturan yang dilanggar, ada aturan yang pertama ketidakadilan. Jadi hak-hak nasabah ini kira-kira bagaimana? Kalau sama-sama yang sesenambungan, gitu. Walaupun berlatar belakang mutual yang katanya untung sama-sama, rugi sama-sama, ini kan untung kita tidak pernah tahu Pak, ruginya yang kita rasa, gitu Pak. Jadi saya sebagai rakyat biasa, saya sebagai warga negara Republik Indonesia sekarang lagi membuka usaha warung kopi Pak untuk bertahan hidup di kopi ini. Karena saya terus terang sudah berhenti terakhir pekerjaan saya di Bank CIMB. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Pak, yang saya sampaikan. Dari saya pertanyaan tidak lagi ataupun pendapat, hanya poin itu saja. Kemudian kami akan menyerahkan tuntutan nasabah ini ke pihak OJK. Di sini juga akan melampirkan tuntutan kami kepada pihak Bumi Putra. Saya jawab dulu begini Pak, saya juga secara pribadi prihatin, makanya kami kan selalu Pak Biasa bisa lihat setiap Pak Biasa minta untuk melakukan audiensi selalu saya karena saya juga merasakan juga sebagai seorang pemegang polis, saya juga merasakan juga dan bagaimana teman-teman dan selalu kita setelah beraudiensi
audiensi teman-teman saya saya bilang Sama juga, kalau saya memang anggota juga. nggak bisa selesai tutup aja. Ya? Gitu. Oh, ya. Daripada asetnya disita oleh Datang kok tadi waktu di GP tadi ada 30-an. Masih tidak sampai nih, mungkin 40-an kali ini. Ini tadi Pak Suryansa, Kerwil ya, Kerwil Kalbar. Pak Iksan itu sampai ya istilahnya merah juga banget gitu. Karena saya merasakan sendiri gitu kan. Karena saya juga tak sabar. Walaupun kita dari bawah bilang mungkin saya tidak terlalu perlu uang, tapi saya merasakan ini nggak benar gitu. Ya, jadi saya juga termasuk yang keras gitu. Tapi ya itu tadi Pak, karena ini pengawasannya ada di Jakarta, ya kita cuma bisa teriak gitu. Ngomong itu udah nggak didengar, kita bisa teriak aja. Oh, didengar itu mau kita disuruh hadapin teman-teman nasabah, saya juga nasabah soalnya bilang. Ya kan? Bukan masalah saya ngadepin mereka, bukan. Karena saya juga nasabah. Saya juga kesel gitu kan dengan sama Pak Isan. Oh, Bapak cuma bisanya bilang ya ini kita ini iya. Potong-potong saja, saya bilang gitu. Potongnya aja udah di BP ini, kan? Selesai. Kita rugi jelas tapi bahwa iya karena perusahaan ini begini. Jangan ini sudah katanya rugi, ada orang yang uang lagi, tadi ada juga yang dibayar. Kita kan kesel juga. Itu sama saya juga. Karena itu tadi seakan-akan ini juga mencoreng nama kita juga kan. Pak. Kita di sini juga jadi berat gitu kan. Saya sebagai nasabah juga harus menghadapi teman-teman juga kan gitu. Yang notabene saya juga sebenarnya anggota ini juga gitu kan. Tapi ya begitu ya. Kalau sudah namanya yang satu tadi Pak, yang nomor 3 tadi ada unsur ini memang agak sulit ya. Kedua juga tidak ada niat baik dari orang-orang yang tadi itu sebenarnya. Kalau kita OJK ini mempercayakan kan sebenarnya direksi, komisaris dan seterusnya tadi lah. Kita kan mau percaya juga, tapi kan Bapak Ibu lihat sendiri, mereka minta pesanan. Itu juga sebenarnya menikam juga kita dari perusahaan juga. Jadi akhirnya memang ya yang jelek kita juga. Tapi akhirnya saya prihatin. Jadi tidak usah khawatir. Selesai ini pun pasti saya akan teriak-teriak lagi. Karena itu tadi, karena saya juga merasakan. Saya pemegang polis dari tahun 99. Setiap kalau telat bayar kan dia yang lebih kencang dari kita bayar. Tapi begitu jatuh tempo, mana saya bilang gitu. Sama lah kemarin Pak Farid juga kan sama juga. Karena kita secara saya atau Pak Farid secara ketentuan melihat kalau di bank 3 bulan nggak benar, kita cuma tanya bisa nggak setor modal? Nggak bisa, 3 bulan lagi tutup. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Kalimantan Barat ini berapa kali saya tutup BPN. Karena saya juga termasuk orang yang kalau memang tidak bisa selesai ada mekanismenya, kita ikuti mekanismenya. Kalau kita terus apa yang tadi saya bilang memberikan kelonggaran akhirnya begini ruginya juga nambah-nambah loh. Tiba-tiba ada orang minta uang miliaran kan bingung sih. Tambah udah rugi katanya rugi sudah dong selesai kan gitu. Jadi begitu ya Bapak ya. Saya juga biasa pribadi makanya setiap Pak Surya kata ayo kita ketemu Pak ayo audiensi ayo dari Zoom ketemu kita saya selalu karena saya juga termasuk orang yang alternatif. Saya juga butuh apa dari informasi dari input dari supaya saya juga bisa teriak juga. Saya juga bilang kalau bapak-bapak bilang di OJK saya, kalau bapak bilang bahwa sudah mengikuti aturan, kenapa nggak ditutup sampai sekarang? Kalau perusahaan rugi, kalau nggak bisa di recovery, kan tutup. Kalau dia rugi sekarang 1 miliar, kalau kita tutup 10 tahun lagi ya dia rugi 10 miliar. Beneran asetnya belum tentu bertambah. Sama juga, saya juga sama. Jadi jangan khawatir komitmen saya secara pribadi maupun kita di jajaran OJK Kalimantan. Ya kalau saya pasti akan komit terhadap
keinginan kita semua sebagai nasabah sebagai pemegang polis untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saya juga akan masuk seperti Bapak, walaupun saya tidak teriak ke depan, saya akan teriak juga kalau tidak ada hubungan Zoom sama teman-teman di Jakarta. Ya saya paling ketiga. Nggak boleh buat, gitu. Ini kan harus ada penyelesaian. Itu yang sebenarnya kan. Ada penyelesaian, jangan kita dikecewakan dari setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Jakarta juga mengecewakan. Tapi ya unsur yang politik tadi lah yang membahas jadi tahu yang akan memberikan. Kira-kira itulah. Terima kasih. Itu Pak Sudarsa, mungkin ada hal lain, kalau ada hal lain mungkin bisa dilanjutkan lagi episodenya. Oh penyerahan ini aspirasi dari teman-teman di Akademi Kabar. Ya, oke. Di lembar ini Pak ada dua bagian yang terkait dengan sendiri dan ada yang terkait dengan langsung KPK. Kenapa kami digabungkan? Karena ada kaitan. Ya, terima kasih Pak Sudarsa. Iya, Terima kasih Pak. Dinikmati dulu Pak. Ya, makan dulu.